Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Silvero Simatupang, PPL dari Balai Penjualan Pertanian Sungai Bahar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang resistensi herbisida pada pengendalian gulma tanaman kelapa sawit. Apakah itu resistensi? Resistensi adalah kondisi di mana gulma sudah kebal atau tahan terhadap aplikasi herbisida sehingga gulma sulit untuk diberantas atau dikendalikan. Contohnya, bila sebelumnya hanya butuh dosis 80 ml per cap semprot dapat mengendalikan atau memberantas gulma, sekarang dengan dosis yang sama tidak lagi mampu mengendalikan gulma tersebut. Inilah menjadi masalah yang selanjutnya terjadi. Petani malah menaikkan dosis herbisida untuk memberantas gulma yang sama. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan 3 hal utama yang menyebabkan resistensi herbisida pada pengendalian gulma. Yang pertama, penggunaan herbisida yang berlebihan. Tadi sudah dijelaskan bahwa petani menaikkan dosis herbisida untuk mengendalikan gulma yang sama, sehingga merugikan petani. Itu juga menaikkan biaya perawatan dan pemeliharaan. Nah, yang jadi masalah selanjutnya adalah petani tidak menggunakan takaran yang sesuai. Mereka menggunakan tutup tangki, botol air minum kemasan, bahkan yang ekstrimnya, mereka menggunakan herbisida langsung, menuang ke dalam tanpa menggunakan takaran. Yang kedua yang terjadi adalah rendahnya pengetahuan petani tentang bahaya herbisida tersebut. Masih sedikit petani yang tahu bahwa herbisida dapat merusak tanaman utama, menyebabkan kerusakan tanah dan organisme tanah. Bahkan secara langsung dapat membahayakan pengguna atau petani itu sendiri bila tidak sesuai penggunaannya. Yang terakhir, yang ketiga, yang menyebabkan resistensi adalah kurangnya cara atau praktek yang benar tentang penggunaan herbisida. Petani masih tidak tahu bahwa harus menggunakan alat pelindung diri. Mencampur herbisida harus menggunakan air bersih, mengaplikasikan pada gulma sasaran yang tepat, dan pada tempat dan waktu yang tepat pula, menyimpan herbisida yang benar, serta membuang herbisida dengan benar. Jadi, bagaimana mengatasi resistensi ini? Yang pertama, gunakan takaran atau dosis yang tepat. Mengapa takaran atau dosis ini penting? Karena dengan menggunakan takaran, berarti pengendalian gulma mengikuti rekomendasi teknis yang diperkenankan. Dengan menggunakan takaran ini juga, biaya dapat dikendalikan. Kedua, gunakan air bersih. Air sangat berpengaruh dalam pengaplikasian herbisida dalam pengendalian gulma. Air yang tidak bersih dapat mengganggu kerja herbisida sehingga pengendalian gulma tidak optimal. Untuk memudahkan penentuan air yang dipakai di lapangan, air yang digunakan harus berwarna jernih. Bagaimana caranya? Ya, kita harus memasukkan tangan ke dalam dasar ember yang akan kita gunakan. Apabila tangan terlihat jelas di dasar ember, maka air tersebut dapat digunakan untuk melarutkan herbisida. Yang ketiga, gunakan herbisida sesuai gulma sasaran. Bila digunakan untuk mengendalikan gulma berdaun lebar, gunakan herbisida khusus untuk gulma berdaun lebar. Demikian juga bila gulma berdaun sempit, gunakan herbisida untuk gulma yang berdaun sempit. Yang keempat adalah lakukan penyemprotan atau aplikasi pada saat cuaca cerah. Cuaca cerah maksudnya adalah pada saat penyemprotan sampai beberapa jam setelahnya tidak akan turun hujan. Hal ini bertujuan agar herbisida tidak tercuci hujan dan herbisida harus berada di permukaan gulma cukup lama agar bisa diserap oleh tanaman. Yang kelima, gunakan alat kerja yang sesuai. Bila lahan yang digunakan tidak terlalu luas, bisa menggunakan knapsack sprayer atau cap gendong yang dengan engkolan tangan tersebut. Bila lahannya luas, bisa menggunakan alat semprot tenaga mesin. Selalu gunakan alat pelindung diri berupa kaos dan celana panjang. Gunakan sepatu boot dan sarung tangan. Dan selalu gunakan masker dan topi. Ayo kita ulangi, tadi ada 5 cara agar penggunaan herbisida menjadi optimal. Yang pertama, gunakan takaran dan dosis yang tepat. Yang kedua, gunakan air bersih. Ketiga, gunakan herbisida yang sesuai dengan sasarannya.
Yang keempat, lakukan penyemprotan pada saat aplikasi dengan cuaca yang cerah. Dan yang terakhir, yang kelima, gunakan alat kerja yang sesuai. Oleh karena itu, mari kita bijak menggunakan herbisida agar tidak terjadi resistensi herbisida sehingga penggunaan herbisida menjadi optimal. Bila materi ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan ke petani yang lain agar pertanian semakin maju, mandiri, dan modern. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.